Di dapur istana, tampak Koki. Yeon sedang rapat dan menjelaskan tentang persiapan kompetisi. Dia membutuhkan alat yang pada zaman itu pastinya belum ada, yaitu panci presto untuk melunakkan daging ayam sampai ke tulangnya. Ini mereka siapkan untuk putaran ketiga. Dalam kompetisi itu, mereka tampak asing dan kebingungan dengan alat tersebut. Koki Yeon berencana akan membuat sup ginseng samgyetang ayam ogolgie, tapi sepertinya lagi-lagi dia membuat bingung para koki istana. Nampaknya di zaman itu belum ada samgyetang. Koki Yeon menjelaskan apa itu samgyetang. Kemudian, langkah-langkahnya termasuk bahan-bahan yang digunakan untuk itu semua. Semua orang bertanya-tanya kenapa harus menggunakan panci presto, sedangkan mereka nggak punya dan nggak tahu harus mencari kemana panci seperti itu. Lalu Koki Yeon menjawab bahwa dia sepertinya tahu siapa yang akan dimintai tolong untuk membuatkan alat itu. Dia bergegas menghadap Paduka Raja untuk bertanya keberadaan orang yang mungkin bisa membantunya itu. Nama yang disebut Yeon adalah Jang Yeong-sil, seorang Panglima Agung penemu jam matahari setengah bola. Tapi sayangnya orang itu sudah meninggal. Yeon ada di beberapa tahun di depan dari zaman mendiang raja. Lalu Kepala Kasim menyela perbincangan mereka dengan mengatakan bahwa masih ada orang bernama Jang Chun Saeng, keturunan dari Panglima Agung Jang Yeong-sil. Dia terkenal di Gungisi karena membuat benda aneh. Tapi dia dikeluarkan dari sana karena menyebabkan ledakan di lapangan. Koki Yeon ingin segera menemukannya karena waktu sudah semakin dekat dengan kompetisi. Raja kemudian berkata bahwa dia akan mengizinkannya pergi dan dia juga akan menemaninya. Kepala Kasim tentu saja melarangnya, di samping saat ini sedang ada tamu utusan dari Ming. Perjalanan itu sangat jauh dan bisa membahayakan raja. Raja dengan berat hati melepas kepergian Yeon. Tapi Raja juga mengutus Song Jae untuk mengawalnya. Baru beberapa langkah ke depan, Raja sepertinya sudah gelisah dan berubah pikiran. Dia berencana menyamar dan tetap menemani Koki Yeon bersama Komandan Urimwi, Shim Soo Hyok, dan juga Gonggil. Di perjalanan Koki Yeon kembali menanyakan buku Mangunrok kepada Song Jae. Namun Song Jae terlihat risih karena Yeon yang selalu menanyakan buku itu setiap kali mereka bertemu dan memintanya untuk tidak menanyakan lagi tentang itu. Yeon menegaskan bahwa buku itu sangatlah penting baginya. Dia berencana untuk pulang ketika kompetisi ini selesai. Song Jae lalu menggoda Yeon untuk tetap tinggal, karena sepertinya Raja mulai menyukainya dan kelak mungkin dia akan memanggilnya seperti layaknya keluarga kerajaan dengan Yang Mulia Yeon Ji-young. Ketika Yeon yang tampak kesal dengan pernyataan Song Jae itu hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Gonggil muncul mengejutkan di hadapan mereka. Tak hanya itu, ternyata Raja dan Komandan Urimwi juga sudah mengikuti dari belakang mereka. Raja menyuruh Song Jae untuk kembali ke istana dan mengurus sementara keadaan istana selama dirinya pergi mengawal Yeon. Song Jae yang berusaha untuk melarangnya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa lagi ketika Raja sudah memutuskan keinginannya. Walaupun Song Jae telah mengumumkan bahwa Paduka Raja sedang sakit dan nggak bisa diganggu, tapi berita tentang beliau meninggalkan istana bersama Koki Yeon sudah banyak diketahui termasuk oleh Pangeran Agung Jaesan. Tentu saja itu membuatnya memikirkan sebuah ide. Mereka sudah mempunyai pasukan terlatih di Gunung Guwol. Pangeran Jaesan memberi perintah untuk menguji sebaik apa hasil latihan pasukannya. Dengan Koki Yeon lah yang akan menjadi targetnya. Setelah perjalanan jauh, akhirnya rombongan Raja dan Yeon tiba di tempat yang dituju. Raja yang dengan gegabah memaksa memasuki gerbang rumah Jang Chun Saeng. Raja nggak sadar kalau telah memicu jebakan meriam di sana. Koki Yeon yang sadar, kemudian menyuruh mereka semua pergi dari tempat itu karena meriam akan meledak ke arah mereka. Baru mau berbalik arah, meriam sudah meledak.
Komandan Urimui melindungi raja dengan badannya menghadang ledakan dari meriam tersebut. Raja juga melindungi Koki Yon. Untung isian dari meriam itu bukan sesuatu yang mematikan, hanya bulir-bulir jipang. Mendengar ledakan dari meriamnya, Jang Chunsang keluar dari rumahnya dan tertawa bahagia karena dia merasa berhasil, penemuannya bekerja dengan baik. Koki Yon kemudian menjelaskan kepada Jang Chunsang maksud dan tujuannya. Datang adalah untuk meminta tolong sesuatu hal, tapi tanpa mau mendengar apapun itu, dia sudah menolaknya. Yon yang mencoba untuk membujuknya dan juga Gong Gil yang berusaha membuatnya mendengar dulu apa permohonan Yan, gak merubah keputusannya. Dia sama sekali gak tertarik pada masalah mereka. Bahkan Jang Chunsang membuka tirai dengan mesin pelontar, anak panah yang siap dihujamkan ke arah mereka jika mereka anggap secepatnya pergi dari rumahnya. Mereka pun akhirnya pergi keluar dari gerbang rumah. Jang Chunsang sambil berpikir lagi bagaimana caranya agar bisa membujuknya lagi nanti. Sebelum keluar, Koki Yon memberitahu Jang Chunsang agar memberi gula pada berasnya agar rasanya nggak hambar lagi. Yan pun memberikan gula kepadanya. Setelah pergi, agak menjauh dari gerbang, terdengar suara ledakan lagi dari meriam itu. Koki Yon akhirnya mendekat dan menanyakan hasilnya kepada Jang Chunsang yang kemudian menjawab, rasanya memang manis, tapi gula terlalu mahal baginya, jadi akan susah untuknya. Di kemudian hari harus mengandalkan rasa dari gula. Yon pun berkata bahwa jika dia berhasil memenangkan kompetisi, maka harga gula nggak akan mahal lagi, karena tebu melimpah dari Ming akan segera mereka dapatkan dengan mudah. Jang Chunsang mulai tertarik dengan perkataan Yon. Dia pun dipersilahkan masuk dan menjelaskan permintaannya tadi. Akan tetapi, Jang Chunsang ternyata masih menolaknya. Berita ini pun sudah sampai ke telinga selir Kang. Dia terlihat marah mengetahui Raja pergi lagi dengan Koki Yon, Cuol Dayang pengawal dari selir. Kang bilang bahwa mungkin itu terkait dengan persiapan kompetisi. Dan dia juga memberi info terkini bahwa ternyata Gong Gil adalah adik dari Okadan. Maka Cuol memastikan Gong Gil sering berkeliaran di istana belakangan ini juga ada kaitannya dengan kematian kakaknya itu. Tak hanya sampai ke telinga selir Kang, berita ini juga akhirnya telah sampai ke Ibu Suri. Namun, mereka belum tahu pasti apa tujuan mereka pergi meninggalkan istana. Malam harinya rombongan raja masih berada di sekitaran rumah Jang Chunsang. Bahkan Koki Yon dan Gong Gil sudah tertidur. Raja masih terjaga, sedangkan Komandan Urimui masih berdiri dan berjaga-jaga di sana. Keesokan harinya di dapur istana, Koki Eo mencoba memasak dengan tanpa panci presto, dan hasilnya memang enak. Tapi dia nggak ngerasain hal yang istimewa di sana. Mereka berharap Koki Yon segera kembali dan berhasil membawa alat tersebut. Di sana terlihat juga hal yang nggak biasa. Koki Maeng dengan keras mengajari Gil Jiem mencacah daun bawang. Mereka pun bertanya-tanya ada apa dengan Koki Maeng dan kenapa Gil Jiem yang diajarinya sampai seperti itu. Di sisi lain, terlihat Koki Feixiu datang menemui Pangeran Agung Jesan dan hendak menawarkan pertukaran barang. Sementara itu, rombongan raja juga tengah kebingungan mencari ide untuk membujuk Jang Chunsang di tengah hujan yang tak kunjung reda di sana. Gong Gil nyeletuk pasti akan sangat nikmat. Di saat hujan seperti ini, mereka sambil menikmati Pajeon dengan Mageo. Koki Yon langsung mempunyai ide. Mereka bergegas membeli bahan-bahan untuk memasaknya. Mereka mulai memasak dan meniupkan aroma ke arah rumah dari Jang Chunsang. Berharap dia mau keluar dan menikmatinya. Dan tak lama kemudian, Jang Kang Sengdu pun gak tahan untuk keluar dan melihat aroma apa yang menggodanya itu. Meskipun awalnya malu-malu gengsi atau apapun itu, setelah melihat rombongan raja begitu menikmati Pajeon dan Mak Geoli, akhirnya Jang Konseng
gak tahan lagi. Dia langsung saja mencomotnya dan memakannya. Dan dia benar-benar takjub dengan masakan Koki. Yon, cita rasa masa kecilnya saat di kampung halamannya dulu, yaitu di Busan. Dia sama sekali gak kebayang bakalan merasakan lagi rasa itu. Dan setelah dibujuk lagi dengan memohon, akhirnya Jang Chunsak bersedia membuatkan panci presto itu untuk berterima kasih kepada Koki Yon. Gonggil membantu proses pembuatan panci presto, sedangkan Raja, Komandan Urimwi, dan Yon pergi mencari bahan-bahan segar yang dibutuhkan. Sementara itu, di dapur istana, saat Koki Maeng dan Koki Eom hendak kembali, mereka bertemu dengan sosok misterius. Dia memberikan secarik surat yang ditujukan untuk Raja dan menyuruh mereka segera menyampaikannya karena saat ini nyawa dari Koki Yon sedang dalam bahaya. Setelah membaca pesan tersebut, Song Ye pun bergegas menyusul sang raja dengan pasukan berkudanya. Keesokan harinya saat Raja, Komandan Urimwi, dan Yon kembali ke rumah Chunsai, terlihat ada banyak sekali pasukan yang telah mengintai mereka. Tak lama kemudian mereka secara bersamaan masuk dan menyerang. Target mereka adalah Koki Yon. Pertarungan tak terelakkan. Koki Yon terjatuh saat diserang dan tutup panci presto yang dibawanya juga ikut terjatuh di medan perang. Tak dapat dihindari tutup panci presto itu terinjak-injak di sana. Koki Yon bersikeras untuk mengambil tutup panci tersebut, namun dihalangi oleh Raja karena terlalu berbahaya. Lalu Chunsang berteriak kepada Koki Yon bahwa dia berjanji akan membawakannya nanti ketika dia membutuhkannya. Yang terpenting adalah keselamatannya terlebih dahulu. Mereka pun bergegas berlari lewat belakang, bukan menghajar Konseng, tapi mereka langsung berbalik arah untuk mengejar jejak Koki Yon. Chunsai mengambil tutup pancinya, tapi ternyata sudah rusak. Pasukan asasin masih mengejar Raja. Komandan Urimwi menyuruh mereka melanjutkan pelarian, sementara dia akan menahannya di sana. Mereka pun berlari sekuat tenaga sesampainya di persimpangan jalan. Karena terlihat masih banyaknya jumlah asasin yang mengejar, kini giliran Gonggil yang meminta mereka berlari dan dia yang menahannya di sana. Walaupun begitu, ternyata masih banyak jumlah asasin yang mengejar Raja dan Yon. Raja sampai terluka di bahunya karena pertarungan itu. Mereka semakin terdesak sampai akhirnya Song Jae datang beserta pasukannya untuk menyelamatkan Raja. Koki Yon tak sanggup lagi dan jatuh pingsan. Setelah semua asasin terkalahkan, muncul Gonggil yang terluka dan juga Komandan Urimwi. Raja bersyukur mereka selamat. Tak lama kemudian, Yon pun tersadar. Dia lalu bangkit dan meminta semuanya untuk bergegas kembali ke istana karena ini adalah hari kompetisi. Waktunya sudah hampir tiba. Namun, baik Raja maupun kepala koki istana belum juga tampak di sana. Waktu sudah menunjukkan jam 13 tepat. Kompetisi harus segera dimulai. Walaupun Koki Yon dan Raja belum datang, namun kepala koki Bailong meminta Yukun untuk menunggu sampai maksimal jam 15. Ini untuk memperlihatkan kepada mereka betapa pengampunnya Ming yang hebat. Dan waktu telah menunjukkan jam ke-15. Koki istana terlihat panik. Kenapa mereka belum juga datang? Tak lama kemudian, rombongan Raja pun tiba dan langsung disambut semua orang di sana. Apakah para koki Joseon mampu menandingi kehebatan Koki Ming, ataukah mereka harus menerima kekalahan dan Joseon menanggung akibatnya? Lalu bagaimana nasib Raja dan Koki Yon jika Joseon kalah dalam kompetisi ini? Nantikan kisah selanjutnya di episode 8 ya. Guys, jaga kesehatan dan bahagia selalu untuk kalian semua. Jangan lupa makan makanan lezat dan sehat ya. Bye-bye.